Dianggap dibacakan. Jangan lupa nanti semuanya ya, sepertinya ya. Siap. Duduk ya, dapatnya yang di depan. Siap. Siap. Ya, baik, betul. Pak, nomor 8 gimana? 8 Yaitu perkara nomor 17 nomor 7 nomor 7 dengan agendanya duplik dari para termohon, sedangkan nomor 17 agendanya replik dari pemohon. Bang, tuntutan dari pemohon ini apa nanti yang akan minggu depan sidangnya nanti? Hal yang kami kemukakan di dalam surat keterangan kami adalah berkaitan dengan tuduhan yang ada perampasan terhadap harta benda milik pihak ketiga. Dalam hal ini adalah rekening Alfred beserta isi yang terdapat di dalamnya, yang bermula dari adanya penyitaan, yang mana penyitaan dilakukan oleh penyidik itu tidak memilah-milahkan mana barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa yang telah disidangkan dalam perkara pidana pokok, dan mana barang-barang yang tidak berkaitan dengan perbuatan para terdakwa. Nah, Bang, Harusnya ada pemilah-pemilahan. Oke, Akibat dari adanya kesalahan penyitaan itu berimplikasi kesalahan juga terhadap perampasan terhadap barang yang sesungguhnya bukan pihak di dalam tindak pidana tersebut. kalau mau tahu bisa diceritakan Bang kronologis permasalahan pemohon ini, bisa dijelaskan Bang kronologisnya? Mulanya di dalam tingkat penyidikan ada penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini, dalam perkara ini sebagai termohon satu, penyidik dari Kejaksaan Agung. Kemudian penyitaan tersebut klien kami sudah mengajukan keberatan karena klien kami sesungguhnya tidak pernah mengetahui sehubungan dengan adanya bukan tindak pidana yang dituduhkan terhadap para terdakwa. Lalu klien kami sebagai bentuk itikat baik sudah menyampaikan kepada penyidik, silakan dilakukan audit atau dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan maupun pribadi klien kami. Baik. Kemudian dalam proses lanjutan terhadap barang bukti milik klien kami oleh pihak penyidik diajukan kepada pengadilan untuk lakukan penetapan penyitaan. Setelah dalam proses penyitaan, kemudian dijadikan barang bukti di dalam berkas perkara terdakwa Joko Hartono Tirto. Namun sesungguhnya klien kami itu tidak punya mengait dengan terdakwa Joko Hartono Tirto. Terlihat di dalam proses peradilan berkaitan dengan barang bukti klien kami tidak pernah diungkap fakta bahwa apakah barang milik klien kami berkualifikasi sebagai alat kejahatan atau hasil dari tindak pidana atau alat yang digunakan untuk menghalang-halangi terjadi sebuah tindak pidana. Berdasarkan ketentuan pasal 19 kan jelas diatur tentang suatu alat itu dikatakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau hasil dari tindak pidana. Lalu dijadikan alat bukti. Kemudian kalau dijadikan alat bukti, barang ini harus diungkap di persidangan, diperlihatkan kepada majelis hakim sebagai suatu alat bukti. Lalu barang ini hanya dicatat sebagai daftar bukti, tetapi sebelumnya sudah pernah diperiksa di persidangan. Lalu atas dasar proses itu kemudian barang milik klien kami itu dituntut oleh jaksa untuk dirampas untuk negara. Implikasi juga atas permintaan jaksa, tuntutan jaksa tersebut, majelis hakim lalu memutus merampas barang pihak ketiga. Bapak bayangkan, klien kami bukan sebagai saksi, bukan sebagai tersangka, bukan pula sebagai terdakwa, demikian juga bukan pula sebagai nomine, tetapi klien kami mendapatkan hukuman tambahan berupa satu pidana tambahan, yaitu perampasan untuk negara. Kalau berdasarkan doktrin hukum yang umum, kalau kita mengacu pada teori pada doktrinnya, hukum pidana pokok itu berkaitan, ada hukum pidana pokok, ada hukum pidana tambahan. Perampas ini masuk klasifikasi tindak pidana tambahan. Nah, kalau tindak pidana tambahan dari penamaannya saja, dia harus mengikuti tindak pidana pokok. Tindak pidana tambahan perampasan tidak bisa berdiri sendiri tanpa tindak pidana pokok. Kalau tindak pidana pokok, kalau pidana pokok bisa diberlakukan tanpa adanya pidana tambahan. Lalu terhadap klien kami yang sesungguhnya tidak pernah diadili, tidak pernah dibawa ke proses persidangan,
tidak pernah dikonfirmasi, tidak diberikan hak dan kewenangan untuk melakukan pembelaan di hadapan persidangan, kemudian dijatuhin putusan. Nah, menurut hukum, seseorang yang dijatuhin pidana, apakah itu pidana pokok maupun pidana tambahan, harus melalui satu proses peradilan. Inilah satu proses peradilan yang Jadi